kali ini kita akan membahas tentang STP. STP kepanjangannya itu adalah Spanning Tree Protocol. Nah, kita mulai. Apa itu STP? Nah, STP atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switch. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Mari kita lihat studi kasus ini. Kita analogikan, kita akan membuat topologi yang memungkinkan looping. Oke, kita akan membuat topologinya. Ini nomor 1. Kita buat ini switch, lalu yang kecil ini PC misalnya. Kita bikin dua switch. Nah, lalu di topologi yang kedua, nah, kita akan buat switch pastinya, lalu PC lagi di bawahnya, lalu switch lagi, PC lagi di bawahnya, sama seperti yang tadi, tapi bedanya kita akan menyambungkan dua jalur atau dua kabel. Nah, di mana switch kedua ini merupakan memungkinkan terjadinya looping. Nah, di sini kita misalkan portnya port 1, port 2, port 3, 4. Akhir kita juga akan bikin topologi. Yang terakhir kita akan bikin topologi 3 switch. Misalkan satu switch di sini, lalu di sini, dan yang terakhir di sini. Nah, bisakah kalian perhatikan pasti perbedaan switch yang akan terjadi looping atau tidak? Nah, kenapa kedua switch ini memungkinkan terjadinya looping? Karena kalau kita lihat dalam topologinya hanya mempunyai satu buah jalur. Di sini kita bisa lihat hanya mempunyai satu buah jalur. Tentu normal. Jadi kalau misalnya switch 1 mau mengirim ke switch 2, pastinya hanya menggunakan satu jalur. Bedanya dengan ketika kita mempunyai dua jalur seperti ini. Nah, ketika kita mempunyai dua jalur begini, kan switch itu sifatnya memang membroadcast atau memberikan siaran informasi pada seluruh port yang terhubung dengannya. Seperti yang kalian ketahui, ketika di sebuah perusahaan kita perlu mempunyai dua kabel atau lebih, entah itu untuk menambahkan bandwidth atau yang lainnya. Jadi analoginya adalah ada yang terhubung dengan FA01 di sini, misalkan FA01 dan FA02. Ketika PCA ini, misalkan ini PCA dan ini PCB, lalu ini switch 1, ini switch 2. Nah, ketika PCA ingin mengirimkan pesan ke PCB, karena ARP membroadcast, jadi pasti akan membroadcast ke semuanya. Dari FA01 dia membroadcast, begitu juga dengan FA02, dia juga pasti membroadcast. Lalu switch 2 otomatis akan menerima pesan 2 ARP, dia akan menerima pesan 2 ARP misalkan, atau 2 paket. Setelah itu dia kembali ke FA003 PCB. Nah, dia akan kembali ke sini. Dari PCB ini misalkan dia mengirimkan pesan ulang, dari sini dia akan otomatis memberikan 2 pesan lagi, dimana dari switch 1 dia akan menyampaikan ke switch 2. Jadi switch 1 juga akan menerima pesan lalu akan menyampaikan kembali ke switch 2. Nantinya akan terjadi perputaran paket yang berulang-ulang dari
situlah yang namanya looping atau terjadinya looping. Jadi terus menerus memutar pesan. Jadi disinilah STP itu berfungsi. Jika ada studi kasus seperti ini, STP akan pastinya berfungsi. Lalu topologi akhir ini juga pasti looping. Di sini sudah tergambar, sudah pasti looping. Misalnya di sini switch A, lalu di sini switch B, dan di sini switch C. Lalu mereka akan ditambahkan pada switch A, B, dan C akan ditambahkan satu PC masing-masing. Nah, lalu ketika kita akan mengirimkan pesan, nah dia juga sama akan membroadcast, apalagi topologinya yang bulat, dia akan terus-menerus terjadi perputaran pesan. Misalnya A akan terus-menerus membroadcast ke sini, menerima pesan ke sini. Begitu juga dengan dari PC A ke PC, dari switch A ke switch C, pasti akan terus-terus berputar atau berulang. Jadi akan terus-menerus terjadi perputaran pesan. Ujung-ujungnya pasti paket tidak akan tersampaikan, tidak ada jalur di looking atau jalur cadangan. Jadi ujung-ujungnya kayak kita tuh jalurnya tuh gak bakal bisa, ujung-ujungnya tuh paketnya tuh pasti gak akan tersampaikan, kayak bakal berulang-ulang tapi tidak akan tersampaikan si paketnya karena tidak ada jalur yang di looking atau jalur cadangan. Nah, kita akan mensimulasikan pada paket tracer teori mengenai looping dan STP ini. Kita ambil dua switch. Kita di sini ambil dua switch. Lalu hubungkan dengan kabel. Sini kita hubungkan dengan kabel, lalu kita akan lihat. Nah, di sini kita akan percepat. Nah, sebenarnya default Cisco ini sudah menerapkan STP, pastinya otomatis. Terus gunanya kita konfigurasi buat apa sih? Misalnya yang terblokir di sini adalah FA02 dari switch 1, sedangkan kita membutuhkan switch 1 sebagai jalur utama, memungkinkan untuk bagaimana switch 1 ini tidak terblocking. Maka caranya adalah dengan menentukan pada beberapa hal di STP. Jadi kita mengubah jalur blocking itu yang tadinya di sini jadi ada di switch 2 atau di sini. Tapi kalau tidak mau diubah juga gak apa-apa. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana looping ini bisa terjadi. Di sini kita akan tambahkan 2 PC. Kita akan tambahkan 2 PC di sini dan juga di sini. Lalu kita sambungkan dengan kabel. Kita akan coba cara menonaktifkan sebuah STP dengan cara, nah kita ke sini, ke switch, buka switch. Kita mulai dari switch 2 switch 1 terlebih dahulu. Lalu kita N conf T. Lalu untuk menghilang atau menonaktifkan sebuah STP itu dengan cara no spanning. Kita type aja no spanning tree VLAN 1. Karena STP ini berjalan di VLAN 1 sebelum kita menambahkan VLAN yang lainnya. Nah, kita enter. Bisa dilihat, bisa dilihat di sini dia pindah. Yang tadinya ada di sini yang tadinya ada di switch 1 menjadi di switch 2. Kenapa dia pindah ke switch 2? Karena kita harus mengkonfigurasi di kedua switch. Jadi kita buka switch 2 ini and lakukan konfigurasi yang sama seperti tadi. Lalu conf T, lalu no spanning tree VLAN 1. Enter. Nah, bisa dilihat keempat port ini sudah up dan tidak terblocking lagi. Kita akan coba mengirimkan sebuah paket. Di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan IP atau konfigurasi IP terlebih dahulu. Misalnya IP-nya adalah 192.168.1/24. Nah, udah. Lalu
teruskan 192.16.23.2/24. Nah, sudah. Lalu kita akan mengirimkan sebuah paket dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita akan coba kirimkan sebuah paket dari PC 0 ke PC 1. Bisa kita lihat di sini, violate karena terjadinya looping. Nah, di sini bisa terlihat ya violate karena terjadinya looping di sini. Nah, di sini kita akan masuk ke mode simulation. Lalu kita masuk ke mode simulation. Kita delete dulu yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke mode simulation. Lalu kita akan kirimkan paket atau pesan. Nah, kita akan kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1, lalu replay. Kita pencet replay, bisa kita lihat di sini. Kita perbesar dulu terlebih dahulu. Ini terjadi perputaran pada pesan terus-menerus dan adanya error, membuat pesan tidak tersampaikan. Nah, dia akan terus berputar atau melemparkan pesan antara switch 1 dan switch 2. Contohnya kita akan buka ICMP-nya. Kita di sini kita buka ICMP-nya, kita perbesar lagi ininya supaya terlihat. Layer 1 port fast Ethernet 0. Bisa kita lihat di sini. Nah, Nah, jadi gitu, looping itu terus-menerus memutar paket tanpa meneruskan paket atau menyampaikan paket kepada PC 1. Jadi dia tuh terus-menerus kayak melemparkan pesan itu antara switch 1 dan switch 2 tanpa memberikan ke PC 1. Jadi akan terus seperti ini. Nah, kita akan meneruskan video sebelumnya. Kita akan membuat sebuah jaringan baru. Tapi sebelum itu, kita terlebih dahulu ke option. Kita ke option dulu untuk mematikan lampu indikator ini supaya kita tidak tahu blok nama yang sudah diblok. Nah, kita ke preference, lalu kita ke kan ini ada yang namanya show link light. Nah, kita matikan saja atau on checklist ini kalau sudah. Nah, bisa dilihat lampu indikatornya sudah mati. Nah, dengan tambahkan 3 switch. Di sini kita akan tambahkan 3 switch. 1 2 3. Nah, kita sudah menambahkan 3 switch, tapi untuk jaringan seperti ini kita tidak akan mengirimkan pesan atau paket. Jadi kita langsung menentukan yang di blocking itu yang mana atau cara menentukan blocking protokol itu bagaimana. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu. Sudah kita sambungkan. Nah, yang pertama ada root bridge. Root bridge ini dia itu seperti pusat dari STP. Root bridge ini juga dia ditentukan oleh apa sih? Yaitu ditentukan oleh bridge ID. Di mana bridge ID ini dalam beberapa protokol menentukan ID. Root bridge ini ditentukan dengan bridge ID. Bridge ID ini adalah sebuah aturan ketika kita menentukan root bridge. Jadi begitulah intinya. Nah, sekarang lalu yang kedua, kita menentukan istilah pada portnya, yaitu root port. Apa itu root port? Dia itu tugasnya menentukan jalur tercepat. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita sudah mengetahui root bridge-nya, yaitu root bridge-nya itu misalkan switch 1, maka ketika kita dari switch 3 ingin ke switch 1, jalur tercepatnya tuh yang mana sih? Nah, jadi jalur tercepatnya tuh yang mana? Port 2 pasti nggak mungkin kan, karena harus kita tuh, kalau misalnya kita ke port 2, kita tuh harus kesini dulu, baru kita ke switch 1. Nah, itu kan nggak mungkin, itu bukan jalur tercepat. Nah, jadi pasti jalur tercepat itu adalah FA01 ini. Dia bisa langsung ke switch 1. Nah, ini bisa dinamakan dengan root port. Jadi gitu intinya. Dan root port ini statusnya pasti up. Yang alternatif port, karena dialah port yang akan di blocking atau akan menjadi jalur cadangan. Bagaimana cara menentukan alternatif port? Jadi biasanya alternatif port ini bisa
Jadi biasanya alternatif port ini dia menentukannya dengan melihat MAC address yang tinggi atau besar. Jadi dialah yang menjadi cadangan dan dia yang akan diblocking. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan port mana sih yang diblokir dalam Cisco Packet Tracer atau dalam Cisco Simulation Packet Tracer. Maka di sini kita akan menentukan dengan MAC address dulu karena priority semuanya adalah default. Nah, sebenarnya ada dua, ada MAC address dan priority dari bridge ID, tapi kita akan memakai MAC address terlebih dahulu. Nah, kita masuk saja ke switchnya, lalu kita ketik show interface VLAN 1, enter. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, bisa lihat di sini. Di sini bisa terlihat MAC address-nya. Kalian copy dan kalian taruh di bawah switch-nya. Nah, seperti ini kita sudah melakukannya. Lalu setelah melakukan ke semua switch-nya, kalian bisa lihat, kita lihat ke MAC address-nya, lalu kita jumlahkan. Ini adalah 1, jadi belakangnya adalah 1, jadi pasti 1. Nah, ini juga 2, lalu ini ada D0 atau kita gunakan angka belakangnya jadi 40. Nah, di sini sudah bisa terlihat kalau ini yang akan jadi root bridge-nya, lalu inilah yang akan jadi alternatif root port-nya, lalu ini yang akan jadi alternatif port-nya. Nah, pasti yang di blocking adalah yang di sini. Kenapa? Karena sudah bisa dilihat. Seperti yang aku jelaskan kemarin, yang di blocking itu rata-rata MAC address-nya itu tinggi atau besar. Jadi yang pasti di blocking itu adalah yang belah sini atau port yang ini. Nah, akan membahas cost. Mungkin kalau kalian ingat di dalam sebuah status spinning tree terdapat detail atau informasi tentang cost. Cost ini adalah nilai metrik di mana nilai metrik ini menentukan kecepatan kita mengirimkan sebuah paket dalam spinning tree ini. Nah, kita tulis dulu di sini atau kita catat dulu di sini. Nah, semakin kecil nilai cost-nya, semakin efisien pula mengirimkan sebuah pesan pada jalur tersebut. Sebaliknya, semakin besar nilai cost-nya, semakin lambat pula saat kita mengirimkan sebuah pesan. Nilai metrik itu ada 4. Yaitu di sini ada 10 MB. 10 MB itu sama dengan 100. Nah, lalu 100 MB ada juga 100 MB. 100 MB ini sama dengan 19. Lalu ada 1 giga. Itu sama dengan 4. Nah, lalu yang terakhir ada 10 giga. 10 giga itu sama dengan 2. Nah, di sini sudah. Nah, nilai metrik di sini kalau kalian ketahui dalam sebuah jaringan internet, ketika kita memiliki internet 1 GB atau 2 giga, nah, atau lebih dari itu, justru kecepatan internet di HP pasti lancar. Tapi sebaliknya, jika di spinning tree justru semakin besar bandwidth yang kita gunakan, maka semakin lambat kita mengirimkan sebuah pesan. Jadi bagaimana maksudnya? Misalkan di sebuah jaringan ini kita punya 100 MB, lalu di sini juga 100 MB. Nah, misalkan di sebuah jaringan ini kita punya 100 MB, lalu di sini juga 100 MB, di sini juga 100 MB. Nah, tapi kita tidak menggunakan nilai tersebut. Kita tidak menggunakan nilai 100 MB ini, tapi melainkan nilai yang 19 ini, yaitu atau angka yang 19-nya. Kita tulis tuh di sini. Kenapa FA01 ini dikatakan root port? Kan di sini dia hanya memiliki 19 COS. Nah, jadi itu kenapa dia dikatakan
root port. Nah, di sini kenapa juga di sini ditulis di sini adalah root port? Karena jika kita melewati jalur ini ke sini, jadi kita harus melewati 2 switch terlebih dahulu. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang, semakin kecil angkanya, semakin cepat mengirimkan paketnya. Sebaliknya, semakin besar angkanya, semakin lama atau tidak efisien mengirimkan si pesannya. Nah, misalnya di sini ketika kita ingin melewati jalur ini, kita kan harus melewati 2 switch terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan 19 tambah 19 adalah 38. Nah, makanya itu dapat disebut root port. Jadi kali ini kita akan mengubah atau memanipulasi sebuah root port. Jadi di sini bagaimana caranya jalur FA02 ini tidak terblokir, tapi yang terblokir ini malah jalur FA001 ini. Jadi kita akan memanipulasi FA02 ini supaya jadi root port, yaitu dengan sini kita masuk ke switch-nya, lalu kita masuk ke interface FA001, lalu kita speed, di sini speednya kita tanda tanya terlebih dahulu. Di sini kita pakai speednya itu 10 karena bisa kita lihat di sini sesuai di sini ya. Nah, jadi kita pakai itu 100 MB itu 100 itu dengan 10. Nah, jadi kita pakai speednya 10 enter. Sudah. Lalu lanjut ke switch yang ini juga, atau switch 1. Nah, kita ke interface FA01 enter, lalu speednya juga kita sini mulai berubah, yang mana yang terblokir malah FA01 bukannya FA02, jadi berpindah. Nah, di sini bisa kita lihat di sini switch ini kita akan do show spanning tree, enter di port. Lalu bisa kita lihat di sini FA01-nya menjadi 100 itu cost-nya. Lalu kita cek juga di switch ini do show spanning tree, enter. Nah, bisa dilihat di sini FA01-nya menjadi alternatif blok. Di sini alternatif bloknya itu cost-nya 100. Jadi nilai cost ini memanipulasi cost-nya, bukan untuk memanipulasi root bridge-nya. Jadi sekian, ini kita akan membahas PV-STP. Sebetulnya sama saja seperti STP, Spanning Tree Protocol, tapi di sini menambahkan VLAN. PV-STP ini adalah penentuan jalur VLAN. Nah, di sini misalkan kita akan membuat VLAN, misalkan VLAN 1, VLAN 2. Nah, di sini kita mulai dari switch ini saja. Buat VLAN terlebih dahulu, misalkan VLAN 11 sama VLAN 12. Lalu kita switch, jangan lupa interface FA01, mohon maaf, interface range FA01 sampai 02, enter. Nah, sudah. Lalu kita ke switch yang ini, kita buat juga VLAN 11, VLAN 12, lalu interface range FA 01 sampai 2 juga. Jangan lupa switch port mode terang. Lalu kita ke switch yang ini juga.
Nah, di sini bisa kita lihat ada spanning tree. Nah, nanti kita jelaskan apa itu. Kita akan jelaskan nanti. Kita buat VLAN terlebih dahulu saja. Nah, kita buat VLAN 11, VLAN 12, lalu interface RAFA 01 sampai 2. Ntar lalu switch port mode terang. Nah, sudah. Nah, kita percepat saja. Di video kali ini kita hanya membuat VLAN terlebih dahulu saja. Untuk pembahasan seterusnya kita akan lakukan di video setelahnya. VSTP itu bisa terbagi paketnya, misalnya VLAN 1 ke jalur 1, VLAN 2 ke jalur 2. Nah, sebelum itu kita ganti dulu namanya. Di sini kita ganti jadi switch 1, lalu ini switch 2, lalu ini jadi switch 3. Nah, sudah diganti. Nah, bagaimana VPSTP itu bisa terbagi paketnya, misalnya VLAN 1 ke jalur 1, VLAN 2 ke jalur 2. Nah, kita akan terang terlebih dahulu semuanya. Kita mulai dari sini, kita terang dulu semuanya. Lalu kita buat VLAN terlebih dahulu, yaitu VLAN 2, VLAN 3. Lalu kita masuk ke interface RAFA 01 sampai 2. Enter. Lalu jangan lupa switch port mode terang. Nah, sudah. Lalu di switch selanjutnya lakukan konfigurasi yang sama, yaitu enable, lalu conft, lalu buat VLAN 2, VLAN 3, lalu masuk ke interface RAFA 01 sampai 2, enter, lalu switch port mode terang, enter. Sudah. Akan hal yang sama juga, kita conft, lalu kita buat VLAN 2, VLAN 3, lalu kita masuk ke interface RAFA 001 sampai 2. Lalu switch port mode terang, enter. Nah, sudah, kita percepat. Nah, sebenarnya kita tunggu dulu setelah selesai konfigurasi. Kita harus tunggu dulu beberapa saat, menunggu port mana yang diblok supaya lebih cepat. Nah, tapi supaya lebih cepat tadi aku percepat, jadi supaya lebih cepat. Berarti root bridge-nya antara switch 2 dan switch 1. Antara switch 2 dan switch 3. Jadi kita cek supaya tahu dulu yang mana sih root bridge-nya. Kita cek dulu di switch 3. Di sini kita exit. Lalu kita do show spinning kita do show spanning tree. Bentar.
Ini tidak ada root bridge-nya, berarti di switch yang satunya. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada tulisan root bridge-nya atau informasi bahwa ini root bridge-nya. Jadi kita cek switch yang satunya. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita do show spanning tree, enter. This is bridge is the root. Nah, coba kita lihat di switch yang sebelumnya kita tidak ada tulisan itu, jadi yang berarti menandakan bahwa switch 2 ini adalah root bridge-nya. Itu benar root bridge-nya. Jadi port yang ini adalah alternatif port, yaitu port yang di blok. Berarti 5 port yang lainnya, port yang sini dan sini, itu port yang up atau port yang up. Lalu kita akan mengimplementasikan bagaimana VLAN 1 atau default VLAN-nya itu melewati jalur sini, misalkan dari switch jalur sini, tapi misalkan dari switch 3. Nah, misalkan dari switch 3 melalui di sini tak. Nah, lalu kita akan mengimplementasikan karena VLAN 1 atau default VLAN-nya itu melalui jalur sini. Nah, jalur yang ada di sini. Misalkan dari switch 3 ini ke sini, dia melalui ke sini. Tapi misalkan VLAN 2 dan 3 ingin ke sini agar beban tadi itu seimbang. Nah, yang harus ke sini tapi agar bebannya seimbang, jadi ke belah sini. Kalau kalian masih ingat, ketika akan menentukan root bridge, ada yang namanya mencari bridge ID. Bridge ini kita bisa memilih 2 option. Bridge ID ini kita bisa memilih 2 option, yaitu menggunakan priority atau MAC address. Nah, kalau kemarin menggunakan MAC address, sekarang kita akan menggunakan priority. Kenapa menggunakan priority? Karena di sini kita akan mengatur atau menentukan switch mana yang menjadi root bridge. Switch mana yang menjadi root bridge atau switch mana yang menjadi non-root bridge. Sekarang kita coba cek di switch 3 terlebih dahulu. Di sini ada VLAN 3 dan 2. Di sini masih satu jalur. Jadi pada intinya kita akan membuat bagaimana kalau VLAN 2 dan 3 itu jalur utamanya yang diblok, tapi dia bisa ke sini kan. Nah, VLAN 2 dan 3 itu jalur utamanya kan ke sini. Tapi dia bisa melewati ke sini. Nah, bisa melewati ini. Kebalikannya dari VLAN 1, jalur sini yang diblok, tapi dia bisa ke sini. Langsung ke utama atau ke sini. Switch 3 lalu kita akan tentukan spanning tree-nya, yaitu kita enable conf terlebih dahulu, lalu spanning tree VLAN 2. Priority-nya kita cek terlebih dahulu. Misalkan priority-nya 1, 2, 3, kita ini VLAN 2. Kan 1, 2, 3 ininya. Karena di sini aku tidak hafal angka-angka priority-nya, bisa kita lihat di sini. Di sini ada, bisa kita lihat di sini, bridge priority must be in increments of 4096. Maka dari itu kita harus memasukkan angka atau sebuah kode yang berkelipatan dari 4096 ini. Seperti ini, misalkan kelipatan dari 4096 adalah 8192, juga seterusnya. Ada 12288 dan seterusnya. Di dalam sebuah spanning tree ini defaultnya adalah 32, di sini 32768 atau 32768. Seperti yang kalian ketahui bahwa semakin kecil priority-nya, berarti dialah switch yang terpilih menjadi root bridge. Maka dari itu kita harus menentukan priority-nya yang lebih kecil dari ini.
Di sini banyak ya, tapi kita akan gunakan yang ini, yaitu yang 24576 atau 24576. Nah, kita di sini terus spinning tree VLAN 2 priority-nya yaitu yang tadi 24576. Lalu enter. Setelah ini kita akan lihat ketika kita cepatkan terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan lihat ketika aku cepatkan di bagian port ini akan langsung hijau, yang tadinya oranye akan langsung hijau. Lalu kita bisa cek do show, kita cek terlebih dahulu do show spanning tree. Kita lihat nah, bisa kita perbesar terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini di VLAN 1 spanning tree enable protocol I. Di sini bisa kita di VLAN 1 bridge ID-nya, lalu di sini jadi root bridge-nya. Lalu di sini bisa kita lihat di VLAN 3 belum ada perubahan karena belum dikonfigurasikan apapun. Jadi akan kita coba konfigurasikan. Kita konfigurasikan. Misalnya spanning tree VLAN 3. Nah, di sini kita tidak akan pakai priority, tapi kita akan pakai root primary supaya lebih cepat. Jadi kita akan pakai root primary. Enter. Nah, sudah. Lalu kita cek lagi do show spanning tree. Enter. Perubahannya di VLAN 3 ini sudah menjadi this bridge is the root, seperti yang di VLAN 2 tadi, yaitu yang berarti VLAN 3 ini adalah root bridge-nya. Ya, yaitu ada priority-nya yang diubah. Adapun pilihan kedua yaitu masukkan saja VLAN-nya lalu root primary. Ada juga secondary, tapi itu menjadi cadangan, bukan yang utama. Lalu kita ke switch 2. Kita akan ke switch 2. Kita n conf t lalu do show spanning tree. Enter. Khawatir saat mengirimkan pesan secara bersamaan karena mereka berbeda jalur. Adapun VLAN 3 juga sama, FA01-nya di blok, lalu rootnya ke FA02. Lalu kita coba cek di switch 1 and conf t. Lalu di switch 1, untuk switch 1 tidak ada root bridge karena tidak ada konfigurasi yang dilakukan. Di sini bisa kita lihat FA01-nya yang ada di VLAN 2 di blok karena dia melewati jalur utama untuk mengirimkan pesan ke VLAN. Setelah kita cek di switch 1, untuk switch 1 tidak ada root bridge karena tidak ada konfigurasi yang dilakukan. Di sini bisa kita lihat di FA01-nya di blok karena dia melewati jalur utama untuk mengirimkan pesan ke VLAN 1. Lalu untuk VLAN 2 FA01 yang di blok tapi dia nah bisa kita lihat di sini, kita scroll. Untuk 02 FA01-nya yang di blok tapi dia masuknya ke sini nih untuk VLAN 2 dan 3. Nah,
Jadi kita tidak perlu khawatir saat mengirimkan pesan secara bersamaan karena mereka berbeda jalur. Adapun VLAN 3 juga sama, FA01-nya yang diblok, lalu rootnya ke FA02, lalu kita coba switch, lalu kita coba cek di switch 3. Kita cek lagi di switch 3. Do show spanning tree. Di sini juga udah ada semua. Jadi pada intinya dia itu membagi beban yang sama dalam kita mengirimkan sebuah pesan di dalam sebuah jaringan. Jadi sebetulnya untuk membuat konfigurasi spanning tree, jika kita memiliki banyak VLAN, kita bisa menggunakan aturan spanning tree itu. Dan spanning tree ini tidak berpatok pada satu switch saja, tapi dengan syarat hanya berlaku pada VLAN spanning tree untuk konfigurasi VLAN yang lebih dari satu. Ini kita akan membahas topologi yang dua switch memiliki dua jalur dengan arah yang sama, seperti yang sudah aku jelaskan di awal video. Nah, sini kita akan bikin dulu topologinya. Pakai dua switch. Kita akan cek. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini sudah terlihat bahwa blocking portnya ada di sini. Ada di port 2. Nah, kita akan cek di sini untuk membuktikan. Pasti root bridge-nya pasti ada di switch 6 ini. Tapi kita akan membuktikan enable conf lalu do show spanning tree. Nah, kita perbesar. Nah, bisa kita lihat di sini, this bridge is the root. Nah, berarti root bridge-nya benar switch 6. Nah, kalau di sini kita tidak bisa menentukan cost-nya yang mana, tapi yang dilihat adalah port yang terkecil. Jadi makanya itu yang terblocking adalah port 2 atau FA2 karena FA01 lebih kecil dari FA02. Lalu kita konfigurasi. Kita akan langsung konfigurasi menggunakan spinning tree VLAN 1 root primary agar pakai root primary. Nah, sudah. Kita percepat aja di sini. Oh, maaf. Kita akan konfigurasi enable conf lalu spanning tree VLAN 1 root primary. Bentar. Jadi bagaimana jika kita ingin port 1 ini yang diblokir? Kita tinggal mengubah costnya saja. Kita langsung saja konfigurasikan di sini. Lalu kita exit terlebih dahulu. Kita lalu masuk ke interface FA001. Ubah speednya menjadi 10. Sudah, kita cek lagi. Do show spanning tree. Bisa kita lihat di sini FA01 menjadi alternatif blok. Nah, jadi berpindah, kita percepat dulu. Jadi berpindah yang tadinya di FA02 menjadi di port 01. Kita akan membahas port status. Ketika kita menghubungkan sebuah end device ataupun switch atau router, ada lampu oranye dulu sebelum lampu hijau. Apa sih nama prosesnya itu? Nama proses itu dinamakan dengan learning dan listening ini. Nah, lalu ada yang namanya forwarding blocking disable. Nah, ini adalah hasil penentuan learning dan listening. Di sini bisa kita lihat learning dimaksud dengan mulai membangun MAC address table, lalu listening itu menentukan jalur terbaik ke root bridge, lalu forwarding itu port aktif meneruskan traffic data,
Blocking mendeteksi loop. Lalu disable yaitu adalah port mati atau nonaktif. Nah, contohnya kayak gimana sih? Misalnya, di sini kita akan membahas dulu tentang disable. Jadi, disable itu untuk menonaktifkan sementara dan bisa diaktifkan lagi. Tapi kalau di block, ya di block aja gitu. Nggak akan bisa nyala. Kecuali dia akan up ketika jalur utamanya mati, dia baru akan nyala. Tapi kalau misalkan jalur utamanya belum mati atau masih hidup, masih up, ya dia tidak akan nyala. Yang di bagian ini, yang di bagian hijaunya, lalu kita pasangkan terlebih lagi. Lalu kita di sini kita cek and conft, lalu do show spanning tree. Bisa kita lihat di sini masih learning. Kita cek lagi, masih learning juga. Kita terus cek. Dia sudah learning. Pertamanya harusnya dia tuh listening terlebih dahulu, baru dia learning, yaitu artinya dia sudah menentukan jalur mana yang terbaik. Kita cek lagi. Di sini baru dia forwarding. Jadi ketika kita dia baru dia forwarding. Jadi ketika kita baru saja menghubungkan sebuah kabel pada pada switch atau device lain, yang pertama dia akan listening terlebih dahulu, lalu learning, yaitu menentukan jalur terbaik. Setelah learning, barulah port ini menentukan apakah masuk ke forwarding atau blocking. Pada video kali ini kita akan membahas spanning tree port fast. Jadi spanning tree for fast ini adalah proses untuk mempercepat transisi yang tadinya harusnya kita melalui tahap listening, learning, dan yang lain-lainnya. Tapi port fast ini dia mempercepat. Jadinya tadinya kita melewati 30 detik, tapi notes-nya adalah kita tidak bisa menggunakan spanning tree for fast ini ke dalam switch atau router. Hanya akan di end device, karena tetap di dalam switch atau router dia tetap harus menentukan jalur mana yang terbaik. Jadi tidak bisa asal. Tapi kalau end device dia bisa pasti langsung terhubung. Jadi tidak banyak spesifikasi khusus untuk end device. Maka dari itu spanning tree for fast ini hanya bisa digunakan dalam end device. Contohnya seperti ini. Kita pilih PC dulu. Kita ke end device, lalu kita pilih PC. Kita juga akan menambahkan satu switch untuk perbedaan atau untuk perbandingan. Lalu akan langsung kita konfigurasi di switch 5 terlebih dahulu, yaitu and conft, lalu masuk ke interface FA03 atau FA03, lalu spanning tree for fast. Enter. Kita perbesar terlebih dahulu. Ketika kita menggunakan for fast pada spanning tree di switch yang akan kita coba ini, kalian bisa lihat di sini ada peringatan warning for fast will only be enabled on ports connect to a single host, connecting hoops, connector, switch, bridge, edge to this, atau yang lainnya. Jadi for fast ini hanya bisa digunakan single host atau seperti PC atau end device yang bersifat tunggal. Jadi spanning tree for fast ini akan berfungsi kalau kita tidak dalam mode trunk. Maka dari itu dia hanya bisa fungsikan di end device, langsung di PC. Kita akan masuk ke switch yang ini, lalu kita konfigurasi yang sama seperti tadi, enable conft, lalu masuk ke interface FA03, lalu spanning tree for fast, enter. Di sini juga pasti bakal ada peringatan.
kita lihat langsung hijau. Di sini langsung hijau, juga ada peringatannya tadi. Bisa kita lihat di sini ada peringatan. Nah, warning provide salt only be enabled on port connection to a single host. Sekarang kita akan coba di sini lepas terlebih dahulu ininya. Kita akan coba lepas terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan lagi. Nah, bisa kita lihat di sini tidak langsung hijau tapi dia masih oranye. Di sini masih oranye kalau untuk switch. Lalu kita coba yang sebelahnya atau kita coba yang pada end device. Kita akan coba, kita lepas terlebih dahulu, lalu kita pasangkan lagi. Nah, bisa kita lihat di sini kalau yang ini langsung hijau karena 4-phase ini tidak akan berfungsi kalau pada switch karena akan mengakibatkan looping. Jadi kenapa di end device langsung hijau, itu berarti dia berfungsi dengan baik. Jadi sekian untuk pembahasan tentang STP kali ini atau tentang pembahasan tentang spinning 3/4-phase kali ini. Jadi sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.